Nah itu sedikit cerita di masa lalu tentang bagaimana terjadinya riwayat itu kok bisa beda-beda macam-macam. Itu kita melihatnya dari situ. Itu bukan hanya terjadi pada murid-muridnya Ibnu Abbas, murid-muridnya para sahabat-sahabat yang lain itu juga seperti itu. Ya apa boleh buat, inilah yang terjadi pada pada agama Islam, pada dalam sejarah peradaban kita. Tetapi paling tidak ini kemudian membuka ruang bagi kita untuk melakukan telaah. Jadi di tengah-tengah riwayat-riwayat yang sangat banyak dan beberapa tidak bisa dikompromikan, ini kita harus bisa mencari jalan tengah. Jadi paling tidak kita punya satu yang kevalitannya mutlak tidak bisa kita ragukan, yaitu kita punya redaksi Al-Quran itu. Sehingga kalau kita itu ada hadis, ada riwayat sahabat, itu kok tidak sama dengan Al-Quran, redaksinya tidak cocok dengan Al-Quran, nah maka ini harus kita curigai, ini harus kita telusuri, ini gimana riwayatnya kok bisa jadi seperti ini. Maka mempelajari sejarah, mempelajari historisitas itu menjadi sangat penting sekali. Nah, maka saya memberi perhatian cukup serius pada masalah asbabun nuzul ini. Baik, persoalan yang pertama tadi adalah perbedaan riwayat. Nah, yang ini harus kita lihat secara menyeluruh dari konteks historisnya, sosiohistorisnya harus kita lihat. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, persoalan selanjutnya yaitu dha'fur ruwat atau lemahnya para rawi. Jadi kita harus melihat di dalam riwayat-riwayat asbabun nuzul. Jadi kalau kita mempelajari asbabun nuzul ini, kita mirip sekali seperti sedang pelajaran studi hadis. Jadi di dalam pelajaran asbabun nuzul ini kita juga melihat bagaimana derajat rawi asbabun nuzul, bukan rawi hadis ya. Rawi asbabun nuzul ini persis kita harus lihat satu-satu. Jadi mulai dari Imam Jalaluddin Asyuyuti sampai ke atas, sampai kepada sahabat, itu jalurnya ada yang cacat atau tidak, sikoh semua atau tidak, atau ada salah satu itu yang tidak dhobit, atau ada salah satu itu yang tidak adil dalam pengertian ilmu hadis loh ya. Si pelajari sendiri aja, adil dalam pengertian ilmu hadis itu dia tidak melakukan hal-hal fasik yang bisa menurunkan wibawa. Jadi kiai marung nduwoprok nang warung kuwi ora dosa, tapi bisa menurunkan derajat wibawa. Jadi orang kalau misalkan perawi hadis itu kok misalnya konangan nduwoprok nang warung karo guyon jegakakan hahaha, tapi hadisnya dhaif kalau sudah begitu itu. Nah, ini di dalam periwayatan asbabun nuzul ini repot kalau kita ini mendapatkan ada kecacatan dalam perawi hadis, perawi asbabun nuzul. Nah, yang begini-begini ini di kitab tafsir banyak sekali. Misalkan membicarakan tentang Adam dan Hawa itu ketika diceritakan memakan buah huldi ini. Nah, ada banyak riwayat itu yang berseliweran itu. Terutama riwayat-riwayat Israiliyat. Itu Nabi Adam makan buah itu bersama Hawa, harus tiba-tiba buah itu membuat dia itu menjadi telanjang, terus akhirnya tutupan godong dan sebagainya itu. Wah, macam ada riwayat-riwayat itu yang kemudian itu diragukan. Nah, ini menjadi persoalan juga tentang Dzulqarnain, kemudian tentang ya banyak lah kisah-kisah nabi-nabi. Nah, itu ada banyak sekali riwayat-riwayat itu yang kalau kita telusuri itu riwayat dhaif. Dan kadang-kadang ini karena Imam Jarir at-Tabari itu sudah dianggap sebagai orang pertama yang menafsirkan Al-Quran secara lengkap sekali. Nah, tafsir itu dirujuk oleh banyak orang sampai sekarang ini, sehingga banyak riwayat-riwayat yang sebetulnya itu dhaif itu kemudian malah jadi masyhur, jadi terkenal. Ya harusnya kita harus fair, kalau riwayat itu dhaif ya
jangan dipakai. Kemudian ada problem selanjutnya, problem yang terkait dengan asbabun nuzul, yaitu adalah ta'adudul asbab wal munazzal wahid. Ada satu ayat itu turun berdasarkan sebab-sebab yang versinya beda-beda. Jadi ada suatu peristiwa begitu turunnya ayat. Nah, cerita berkaitan dengan turunnya ayat ini beda-beda. Dan terus yang bener sing endi? Ini dicontohkan di dalam slide ini. Ayatnya adalah walladzina yarmuna azwajahum, dan mereka orang-orang yang melempari istri mereka. Apa ini? Ada ayat-ayat lain itu yang berkaitan dengan ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Itu juga ayat-ayat yang ada itu satu ayat tetapi penyebabnya itu beda-beda versinya. Kemudian juga surat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, itu satu ayat, satu surat yang turun, tetapi versi tentang turunnya ayat ini ceritanya berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau ternyata terjadi seperti itu? Maka ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu memastikan dulu riwayatnya. Dari sekian riwayat itu, mana riwayat yang paling sahih? Oh, riwayatnya yang sahih ini. Nah, berarti yang sahih itu yang dipilih, yang paling sahih. Yang dhaif jangan dipilih. Lah, ternyata lho Pak, riwayatnya dua ini, misalkan dua gitu ya, sama-sama sahihnya Pak. Kalau riwayatnya dua itu sama-sama sahihnya, maka kita harus mencari mana yang bisa dirojihkan. Nek Muhammadiyah jenenge nek majelis tarjih. Jadi ada yang bisa dikuatkan, misalkan kalau ada riwayat itu satu dari Amr bin As, satunya dari Abu Bakar, sama-sama sahihnya, maka yang kita pilih siapa? Yang kita pilih ya punyanya Abu Bakar no. Abu Bakar bandingnya Amr bin As luwih kredibel Abu Bakar, misalkan begitu. Ada versi riwayat ini yang satunya ini turun di siang hari, satunya ini menceritakannya di malam hari, satunya menceritakan pada siang hari. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang siang. Karena kalau misalkan malam hari itu kan tidak jelas, blawur-blawur kayak gambarku nang kamera iki. Tapi kalau menceritakannya itu siang hari itu kan misalkan menceritakan kejadiannya begini di siang hari, pasti lebih jelas terlihat daripada malam hari. Nah, misalkan begitu. Yang ketiga, persoalan ketiga begini, lah gimana kalau riwayatnya itu sama-sama sahihnya, sama-sama tidak bisa tidak bisa ada rojihnya, tidak ada yang bisa dijadikan murojih, itu gimana? Dilihat timelinenya, waktunya. Kalau misalkan waktunya itu berdekatan, ya antara sekarang atau besok, ya bisa jadi itu ada jeda waktu orang itu tahu, sehingga misalkan orang yang kemarin itu meriwayatkan itu sudah tahu duluan, terus yang meriwayatkan belakangan itu tahunya baru beberapa hari kemudian, yaitu bisa bisa diterima lah dua riwayat yang berbeda itu, mungkin karena perbedaan waktunya tapi tidak jauh, hanya selang beberapa hari. Dan misalnya ternyata waktunya itu bedanya waduh let setahun atau beberapa tahun, yang satunya di Mekah, satunya turun di Madinah, terus mana yang dipilih ini? Contohnya seperti Al-Fatihah dan Kulhu itu sampai sekarang masih jadi perdebatan itu ayat itu turun di Mekah apa turun di Madinah karena riwayatnya sama-sama sahih. Tidak ada salah satu yang bisa dijadikan rojih atau penguat. Kemudian yang ketiga, waktunya itu juga ternyata berjauhan. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, dari persoalan ini kan kita dituntut untuk solutif kan. Jadi wong kan mbok sing solutif kan begitu. Tapi terus yang harus diambil jalan keluarnya seperti apa? Nah, jalan keluarnya adalah kita break dulu.